Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita kembali lagi di pembelajaran PPKN. Masih di bab dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, memasuki pertemuan ketiga. Bapak mengharapkan pada materi pertemuan pertama dan kedua kalian sudah paham semua, sehingga bisa memahami materi selanjutnya dengan baik. Nah, yang telah kita pelajari di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yaitu terkait materi penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu mulai dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di sini Bapak tampilkan sebuah foto yang menggambarkan presiden-presiden Republik Indonesia, yaitu dimulai dari Pak Soekarno sampai dengan Joko Widodo, ya. Di sini Bapak ingin memberikan informasi bahwa masa awal kemerdekaan dan Orde Lama itu dikuasai oleh Soekarno, sehingga kita bisa mengidentikan gitu ya bahwa masa Orde Lama itu dipimpinnya oleh Soekarno. Sedangkan masa Orde Baru itu dipimpin oleh Pak Soeharto, sedangkan reformasi dimulai dari tahun 98 sampai sekarang ini sudah dipimpin oleh 5 presiden, ya. Jadi untuk reformasi karena sudah ada beberapa aturan tentang pembatasan kekuasaan presiden sehingga sudah dipimpin oleh 5 presiden. Materi minggu kemarin juga kita sudah bahas bagaimana di orde-orde ini penerapan Pancasilanya, ya. Sehingga kalian diharapkan sudah paham agar bisa melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini dengan lebih mantap dan tanpa ada kekurangan materi sebelumnya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan membahas terkait dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak, konsekuensi atau akibat dengan adanya kesepakatan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka menjadikan Pancasila memiliki posisi yang sangat penting. Kenapa? Karena Pancasila menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maka wajib menjunjung tinggi Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pertanyaannya, Pancasila yang sudah berlaku sejak tahun 45 sampai dengan sekarang, apakah masih relevan? Nah, sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu sangat dan memungkinkan untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga walaupun Pancasila dibuat tahun 45, sampai saat ini nilai-nilai Pancasila itu masih bisa kita pakai dan masih bisa mengikuti perkembangan zaman. Kenapa? Karena Pancasila merupakan sebuah ideologi yang memiliki sifat terbuka, atau Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, untuk memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka, pertama kita harus mengerti dulu apa pengertian dari ideologi. Di buku paket kalian sudah banyak para ahli memberikan pendapatnya tentang ideologi. Di sini, Bapaknya akan membahas pengertian ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa ideologi itu merupakan sesuatu yang diyakini oleh seseorang, ya. Setelah diyakini, maka akan mendorong orang tersebut
untuk mewujudkannya yang diyakininya itu dengan cara-cara yang mereka yakini. Gitu. Sehingga sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Jadi Pancasila merupakan pegangan setiap orang yang ada di Indonesia agar apa? Agar cita-cita bangsa ini segera terwujud. Kayak gitu. Apa sih cita-cita bangsa Indonesia? Kalian sudah paham kan? Bahwa cita-cita bangsa Indonesia ini menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, selanjutnya, maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu Pancasila tidak perlu untuk mengubah nilai-nilai dasarnya untuk mengikuti perkembangan zaman. Dalam arti bahwa Pancasila tidak perlu sama sekali merubah sila-silanya. Kenapa? Karena sila-sila yang ada di dalam Pancasila merupakan atau memiliki nilai-nilai dasar yang universal yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya, kenapa Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka? Keterbukaan Pancasila karena Pancasila mengandung nilai-nilai, yaitu mengandung 3 nilai. Yang pertama, Pancasila mengandung nilai dasar, yaitu sebuah nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah. Apa nilai dasar dari Pancasila itu? Yang pertama, nilai dasar ketuhanan. Yang kedua, nilai dasar kemanusiaan. Yang ketiga, nilai dasar persatuan. Yang keempat, nilai dasar kerakyatan. Dan yang kelima, nilai dasar keadilan. Nilai-nilai dasar ini tidak pernah berubah dan selalu tetap. Selanjutnya, Pancasila memiliki nilai instrumental, yaitu nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Dalam artian bahwa nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai dasar. Kenapa? Karena Pancasila saja tidak cukup. Harus dijelaskan lagi lebih rinci. Harus dijelaskan lagi dengan sangat rapih oleh peraturan selanjutnya. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar diperinci lagi dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar diperinci lagi dengan undang-undang lainnya. Nah, itu yang mencirikan bahwa Pancasila memiliki nilai instrumental. Selanjutnya, Pancasila memiliki nilai praksis, yaitu nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Setelah nilai instrumental, setelah nilai dasar, maka masyarakat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatannya di masyarakat, bernegara, sehingga Pancasila memiliki nilai praksis. Nah, itu yang menjadikan keterbukaan dari Pancasila. Dan yang selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yaitu yang pertama memiliki dimensi idealisme. Apa itu dimensi idealisme? Yaitu mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Di sini, Pancasila menjadikan penganutnya, menjadikan pengikutnya untuk selalu termotivasi mewujudkan apa yang diinginkan oleh Pancasila.
Dan selanjutnya ada dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma atau aturan hukum yang jelas. Kenapa? Karena Pancasila itu merupakan nilai dasar. Sehingga dasar saja tidak cukup, harus ada sebuah hukum yang jelas, aturan yang jelas untuk memperkokoh nilai dasar tersebut. Ya. Dan selanjutnya ada dimensi realitas, yaitu Pancasila harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat dan memungkinkan adanya pengembangan. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Pancasila itu tidak ngawang-ngawang, harus realitas, harus nyata, harus real gitu dalam kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa dengan gampang untuk mencapainya. Nah, begitu dimensi Pancasila. Nah, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham ya apa yang sudah kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pertanyaannya di Google Classroom. Ya. Dan harapan Bapak, dengan adanya materi ini, semoga kita bisa tambah mencintai Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.